maksudnya main di Baru kandang. promosi Arsenal runner up. Betul, maksudnya main di kandang Tottenham akan menguasai. Aku mau di sudut. Kekerasan ini malam hari ini. Anda sebagai yang punya VAR tolong dong. Sri Kano ada Sri Kano. Lawan Australia. Peluang nggak sebanyak lawan Arab ya? Enggak. Kita Gua dapat bilang kita main jelek. Iya. Gue bilang kita main jelek, tapi itu juga ini timnas ini agak aneh fenomenanya ya. beli beberapa triliun kita beli MU. Kita aja masih nongkrong minum es teh, disuruh beli MU. Mending beli Enggak. MU apa Bekasi FC? Ya gue beli glukopak aja nih. Sendirian aja coach. Temennya mana? Cang gak usah banyak cincong, minuman gue mana? Ya tapi kok Gue haus gila. ngeliat lu sendirian gak enak banget. Gue bikinin jus. Kenapa lu gak mau sama gue sendirian? Takut lu sama berdua? Karena gue bikin jus mengkudu kayaknya gak enak. Ntar dia nyusul dia. Lo nungguin si. Dia lagi pompa sepeda gue. Tapi lo pasti dibohongin coach sama dia coach. Itu sering. Nah iya kan. Kemarin anak komplek gue juga dibohongin coach. Oh gitu. Kan anak-anak komplek gue tuh lagi demen main bola. Iya. Dia datang katanya, "Assalamualaikum. Nanti gue beliin sepatu bola lo semua." Iya. Seminggu ditungguin coach, dikirimin sepatu Barbie. Bakal apaan sepatu Barbie? Masuk ke linking kayak kagak bisa nih. Nih coach, nih jus mengkudu. Ya. Iya. Apa aja Cocok deh. buat lo. Gue Coach. lagi pengen relax di sini. Wih, relax. Nih. Ya, thank you. Cheers. Oh, Lu minum dari situ. Oh jangan dong. Gue minum gula kopak. Sepada. Iya, sepada cocok. Iya. Kelapa. Kelapa. Datang juga dia. Datang juga nih. Apa kabar? Menir. Ban gue udah dipompa belum? Siapa yang mau pompa sepeda enak aja. Mendingan lari ya mata pedang sepeda. Iya. Ya cepetan lari. Pompa sepeda. Itu yang pompa sepeda acaranya udah bungkus. Luar biasa coach di sini lah. Jaketnya bagus deh. Bagus dong. Ambil jemuran anak kosan, jemuran anak kosan anak UGM. Ini ambil pasti punya pandit-pandit lain nih. Sorry ya. Ini punya coach sendiri. Gue dikasih biasalah Gila. sama Pak Sadat. Saya juga yang kemarin itu dikasih lah. Banyak yang bilang lagi KW apaan orang dikasih langsung gitu. Tapi bagus ya. Suka gua. bagus. Bahannya juga bagus. Mantap Om minum. Ya, dibayarin coach. Lah katanya lo yang traktir dia. Orang tebakan yang benar dia yang naktir saya dong. Lah, di mana-mana yang Di mana-mana yang kalah bayar. Iya. Lah, di mana-mana yang tebak benar itu yang dapat duit. Gue kan bener ya. Seri kan? Ah, berarti coach dapat duit dong. Ya Iya. traktir kita dong. Lu yang terakhir dong. Sweet. Ah, Sweet apaan sweet? Gue menang suruh sweet. Ada aja lu. Sweet ya minggu lalu kita sweet. Mama mau minum apa? Sama aja es teh biasa. Makan es teh mulu. Darah ini, kelinci, darah kelinci. Itu mah makanan bukan minuman. Ini bukan ST nih, JD. Jadi, Es teh saya es teh. Mat. Wih, bagus. Ini Sepatu. nih. Gara-gara set-set begini, gimmick-gimmick begini, difitnah mulu dah. Tapi ini kan emang beneran isinya Petralite. bukan solar ini. Koci, gimana nih timnas kita 2 poin? Dari prediksi Anda menang. Ya, gue tebakannya coach. Orang salah. Apa? Aku prediksi dulu, Koci Oh, dia prediksi dulu. menang. Lu bilang kalah. Ya lawan Arab, Bapak prediksi menang. Draw. Iya. Yang gak ada yang benar. Masa tiba-tiba jadi benar? Pada goblok. Yang goblok siapa? Gua. Gak berani. Manusia ini ya Tuhan. Gimana Koci? Melihat Arab Saudi, Australia, dua raksasa Kalau lu Asia. lihat Australia rank 24, Saudi 56, kita 134 sebelum bermain. Bisa curi 1 point away, 1 point home. Ya keren banget. 2 Luar biasa. poin ya. Walaupun kemarin main nggak bagus ya menurut gue.
Kurang oke, Coach. Kurang oke kemarin mainnya. Terutama tengah dan depan. But that's okay. Mereka kompensasi dengan kerja keras kan. Ya. Fighting spirit luar biasa. Gerak terus. Ya, dan defense-nya cukup solid. Kipernya kembali ngegendong. But that's okay. Itulah tujuan kiper kan. Jangan sedikit-dikit satu save dipuji, satu ya tugas kiper untuk nahan bola, masa dikit-dikit dipuji. Ya, tapi kalau Martin Paes save dia. Kalau Martin Paes beberapa save. Jadi baru lu bisa puji karena di lawan Saudi pun demikian. Jadi kemarin itu benar-benar digendong sama Martin Paes. Tapi Coach, kita counter attack transisi menjadi masalah. Benar. Ya. Kita nggak bisa manfaatin, padahal itu peluang-peluang kita tuh harusnya dari bola-bola begitu. Maka dari itu gue bilang tengah sama depan kurang. Nah, gimana? Tengah sama depan, belakang udah bagus katanya. Kalau lawan Australia, sebenarnya kita punya peluang di menit-menit akhir tuh, Coach. Kita butuh sprinter. Karena Australia juga udah kehabisan napas tuh di akhir-akhir dan banyak space kosong tuh gue lihat. Kita ada beberapa itu pas Orat Mangun masuk, Ragnar masuk, gue pikir di passing-passingnya nggak nyampe dari Witan. Tapi banyak, bukan hanya karena satu passing itu, banyak passing yang nggak nyampe kemarin. Apa yang harus dilakukan untuk nggak ada apa-apa, karena lu harus sadar bahwa kualitas pemain lu segini. Kualitas pemain kita itu di Liga 2, Liga 1 yang tier 3, 4, 5 Eropa. Bukan pemain kayak Jepang, main di Arsenal, di Liverpool, di mana. Enggak, pemain kita nggak segitunya, jadi nggak bisa diapa-apain. Justru kalian sebagai fans, nggak boleh punya ekspektasi terlalu tinggi. Yang fans dia, Coach, saya pengamat ya. Ini fans dia. Saya tukang kelapa ya. Maka dari itu gue bilang, walaupun Jepang sapu bersih, oke. Ring 2 masih terbuka, tapi gue tetap realistisnya kita incer 3-4. Dan itu realistisnya ya? Iya. Atau realistisnya justru 5-6, Coach? Optimisme kita yang bawa ke 3-4? Enggak, kalau 5-6 kita bisa lebih baik. Bahrain Cina, ya secara realistis ya peringkatnya di atas kita. Iya, tapi kita bisa ngelawan ring 24 sama ring 56. Iya. Apalagi ring di bawah itu. Iya. Tapi kalau susunan pemain deh, kita agak miss nih. Ternyata di pertandingan pertama, Verdong ditaruh di tengah, si Nathan ditaruh di sayap. Ya. Harusnya sebaliknya ya. Di tengah justru Ivar sama Tom Haye. Iya. Makanya kosong melempung, nggak ada pitbull. Iya, tapi kan termasuk berhasil. Iya. Ya kita bisa Sintayong menerapkan pemain atau permainan tidak sesuai dengan harapan kita, tapi hasilnya ada. Iya, 1 poin. Kapan sih lu menang di Saudi? Benar. Enggak pernah. Nyolong 1 gol dan golnya keren lagi, kalau menurut gua. Deflect dua-duanya. Iya, tapi Dua-dua kan deflect. pergerakannya si Ragnar dalam kotak penalti itu menurut gua berani itu, Coach. Iya. Untuk ukuran pemain Ya lu harus berani lah. Kenapa nggak berani? Ya kan di Arab, Coach. Ya, emang kenapa? Dirajam nanti. Tapi kalau dilihat-lihat mirip-mirip Ragnar Anda ini. Botak-botaknya. Kenalin nama saya. Siapa? Buat. Kenapa buat? Tapi menurut gua itu cukup nggak jarang itu lawan tim peringkatnya lebih baik dari kita. Jauh lebih baik dari kita. Berani gitu di dalam kotak penalti lawan. Australia itu ring 24 loh. Nah. Itu kita 109 perbedaannya. Iya. Gapnya. Bener-bener gapnya jauh banget. Kita bisa ngelawan. Di luar skor hasil 1, tapi di luar Paes melakukan banyak. Paes. Kemarin ngajarin kita. Sekarang salah. Coach, lo boleh gede di Belanda ya. Iya. Darah Cibinong lah. Darah Cibinong lah. Boleh Jadi gede di mana Martin aja. Paes itu melakukan beberapa save, tapi ya still kita bisa curi 1 poin. Iya. And that's very good, very good. Dan kemarin gue juga bilang ini draw di mana gue bilang draw pun gue udah happy. Paling nggak curi Kita harus poin ya. realistis, ya kita Paling harus nggak curi realistis lah. Iya. Tapi yang menjadi PR justru tantangan sebenarnya justru di depan nih, Coach. Benar. Cina Bahrain ini ada di depan mata. Iya. Bulan depan. Harusnya minimal 1 bisa menang, minimal. Gue harap 2-2 menang. Kalau saya dua-duanya tetap draw. Kita akan gas di akhir. Kalau draw terus lolos nggak, Coach?
Berarti Tergantung. 10 poin. Kemarin kan kejutan, Bahrain mengalahkan Australia itu kejutan. Lu kalau draw terus artinya lawan Jepang draw juga dong. Iya. Ya, mimpi aja lu draw lawan Jepang. Jepang aja udah 12 gol udah semua ya. Punya tabungan 12 pertandingan. 2 pertandingan, Bang. 12 gol kebobolan. Kebobolan. 7-0, Anjir. Iya. Ini dulu Indonesia Arab. Indonesia lawan Arab. Itu wasitnya dari mana? Wasitnya? Iya. Wasitnya orang apa kemarin ya? Jordan nggak salah. Arab juga. Arab juga ya? Orang Arab juga. Jordan ya? Nah, bahas satu-satu deh. Dari Arab dulu, Indonesia Arab tuh gimana? Dari komposisi pemainnya, dari kesalahannya atau kekurangannya itu masih sama nggak sama lawan Australia? Gue pikir Calvin Verdong akan main di sayap karena dia punya crossing cukup bagus kan. Untuk serangan balik ternyata dia taruh di back. 3 back di yang area kiri dan bagus juga mainnya. Bagus. Clearance-nya banyak banget. Iya, clearance-nya bagus, cuman resikonya lu nggak dapat banyak bola dari sayap. Iya. But that's okay karena kita meng-create beberapa peluang juga, terutama babak pertama. Arab nggak bisa apa-apa itu babak pertama. Iya. Cuma lu harus tahu di sana itu 35 derajat kalau nggak salah atau 35, 36, 37 dan kering. Di Indonesia 35 derajat 70-80% kelembapannya. Di sana 15%. Tapi justru lebih sesak dong di Indonesia. Iya, di sana lebih kering. Lebih kering. Ya tinggal minum. Panasnya nggak enak. Nggak bisa, harus dioli. Ini yang baru pulang. Kita tanya dari rumah. Kering di sana, Mat. Pantesan lu kurusannya. Keserap ya, kebakar otomatis. Minum aja nggak cukup. Iya. Harus yang licin-licin lo makan. Lah, oli gitu. Belut gitu. Tapi gue penasaran, Coach. Lintah itu kan berlendir ya. Itu kalau diandukin berlendir lagi. Ya kan ibu sekalian ngapain anduk. Enggak, lu tes aja sendiri. Tapi ya lawan Arab ya. Kenapa menurut saya? Yang Arab dulu, lawan Arab dulu. Si Mancini ini mungkin sedikit anggap remeh karena ada beberapa pemain inti yang sebenarnya tidak main. Enggak dimainin. Pemain Roma, Saud, Saud, Abdul Razak Saud itu di sebelah kanan. Sebenarnya Sintayong kontra itu kan dengan taruh Nathan di situ karena Nathan defense-nya lebih bagus daripada opsi menyerangnya. Untuk kontra itu ternyata dia nggak main. Dia baru masuk di babak kedua kan. Beberapa pemain juga disimpan tuh. Karena Mancini nggak tahu kalau kita itu di rank 133 itu sudah lompat 40 poin lebih. Iya. Kalau Sintayong masuk let's say di rank 120, kita udah di rank 80-an sekarang. Iya. Kita dari 170. Kita dari 174. Iya, 174. Iya. Tapi kan Mancini yang salah satu yang memantau kita juga. Iya, dia tulis nama-nama. Dia kan bilang kalau nggak salah dia bilang Indonesia nggak layak berada di rank 130-an. Indonesia jauh lebih bagus. Ya? Iya, dia udah puji kita dari U23 yang Asia itu. Dia udah puji, dia udah ada 4 pemain Indonesia yang bagus gitu. Dia mau promosiin. Kalau nggak salah promosiin ke Persikota. Itu mah nggak ada promosiin itu mah. Gajak jalan-jalan. Ditawarin ke Valdo Maldini, nih ada 4 pemain bagus. Gitu. Tapi lawan Arab, taktiknya Sintayong berhasil nggak, Coach? Iya, cukup berhasil karena gua rasa dia juga sadar bahwa kelihatan 10 menit di babak pertama Tom Hai udah menurun. Iya. Semua fisiknya menurun. 60 menit ya dia Akhirnya kuatnya. kita jebol kan di akhir-akhir babak pertama. Efek nggak bermain reguler juga nggak? Iya. Maksudnya dia belum punya klub, belum ikut Betul, latihan dan sebagainya. Pasti ngaruh. Itu berpengaruh kan? Berpengaruh dan akhirnya di babak kedua kita lebih bertahan. Iya. Cuman sayangnya bertahan is okay. Untuk tim selevel Indonesia ya, kita ketemu tim yang ranknya beda 80-an, jadi kita main di babak kedua nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah, kita kurang bisa memanfaatkan counter attack. Transisinya kurang. Banyak banget. Kurang 4, saya hitung ada 4 peluang dari counter attack yang 2 lawan 1, 2 lawan 3. Nah ini harus diperbaiki lagi ke depannya. Tapi kalau lu bicara soal kualitas kita memang begini. Segini. Nggak bisa diperbaiki. Yang bisa diperbaiki adalah latihan lagi, terutama dari sisi transisi, counter attack, biar lebih efektif lagi ke depannya. Iya, tapi Arab juga, iya maksudnya di luar dugaan juga memang, ya pelan-pelan ya, semua tim itu berproses. Arab juga tiba-tiba bermain dengan taktikal yang menawan. Walaupun mereka secara individual
tidak bisa 100% menyerap apa yang diinginkan oleh Mancini. Tapi Arab jauh berbeda dengan Arab Piala Dunia. Arab sekarang itu Arab kaki ke kaki. Kaki ke kaki, justru Australia yang body ball, tinggi badan dan lain sebagainya. Long ball. Betul, iya. Arab udah rapi, main sabar, main kelihatan pelan. di babak kedua kan. Iya. Di babak kedua mereka lebih mendominasi. Tapi ya mendominasi doang is not enough. Tapi itu masalah Arab yang saya pernah bilang ke coach juga di sini kan. Memang mereka itu 8 peluang 1 shot on goal. Nah, itu efeknya mereka lawan Thailand. Orang bilang, "Wih, mereka udah menurun karena Thailand bisa nahan imbang mereka." Enggak juga. Mereka nggak efektif aja. Nggak efektif. Mereka itu berkali-kali gitu. Tidak efektif. Paham sampai sini, Bapak? Saya agak nggak ngerti sih. Apa yang mau diharapin? Soalnya betis saya ketarik. Iri terus. Saya duduk ya, Pak. Oh iya, silakan. Enggak, capek gua. Taruh aja. Gimana sih? Enak kan gini. Terus lawan Australia gimana coach melihat kemarin? Nah, lawan Australia. Kita Australia peluang nggak sebanyak lawan Arab ya? Enggak. Kita Gua bilang kita main jelek. Iya. Gue bilang kita main jelek, tapi itu juga ini timnas ini agak aneh fenomenanya ya. Justru gue bilang kita akan bermain lebih bagus away. Karena lapangan. Satu, karena tekanan main di kandang itu luar biasa. Dari fans, dari penonton, dari media, dari sosmed. Ekspektasinya terlalu tinggi. Kedua, rumputnya jelek. Gue udah capek ngebahas rumput karena gue berkali-kali gue kritik itu rumput. Dan ternyata kecewa terus. Dengan rumput masih jelek. Kelihatan jadi rasanya. Permainan Sintayong itu butuh rumput yang smooth. Kayak di Arab, di Jepang, di Cina, di Bahrain, di Australia. Itu akan bagus semua. Karena aliran bola pendek aliran bola, counter dan lain iya, sebagainya iya, bisa iya, langsung ke depan. iya. Kalau di sini ketahan di tengah. Betul. Bagusnya kita pakai rumput dari mana kira-kira? Bagusnya pakai rumput teki ya kan. Kita demo aja coach. Kita demo rame-rame. Ganti rumput GBK. Ganti rumput. Ganti pakai rumput teki. si anjing. Nggak, tapi ya begini aku cuma ajak di acara sahur. Yang mau diajak acara sahur ya begini. Tapi gini coach, menurut gua karena kan itu kita counter attack kan. Nah, kan butuh yang speedster banget gitu. Nah, sedangkan anjir ini istilah baru. Coach pernah dengar sepak bola speedster. Pemain kebut. Apa sih bahasanya kalau di ini? Runner. Sprinter. Speedster ya. Speedster itu istilah di ice skating. Ini sering main ice skating, jadi pakai speedster. Di Mahyong tadi di Mahyong. Kita butuh itu sprinter kencang kan. Nah, tapi sayangnya kan streak kecepatannya juga di luar dugaan nggak secepat itu. Dia itu fisik terlalu lemah ya untuk level ini ya. Dalam arti dia kalau sprint didorong dikit udah hilang bolanya. Ya. Tapi kuat kan ketika nggak sekuat ini. Dia nahan bola sering hilang. Kalau orang man to man dia justru dia nahan bola sering hilang kalau perhatiin. Dia shootnya bagus ya, nge-shoot gitu ya? Nggak juga. Buka ruang dia. Buka ruangnya bagus ya. Buka ruangnya bagus tapi shootnya nggak juga. Nah, dari emang dia cetak berapa gol di senior? Dia selalu jadi starter loh. Iya. Tapi lebih banyak main ke sayap kan dia sekarang. Setelah Aurat Mangun datang. Nggak masalah juga. Cuman lu mau main dimanapun nggak masalah. Yang jadi masalah kan adalah kontribusi lu terhadap performa tim. Dan gue bilang dia masih kurang. Tapi apakah si Strike ini kasus yang menarik ya? Kalau saya lihat ya, dia itu mirip Weghorst ketika datang ke MU sebagai striker defensif. Siapa? Ya, Weghorst. Coba belajar dulu. Apa? Rumah kosong. Nah, terus sama ketika Mandzukic di Juventus ditaruh di sayap jadi defense. Striker tapi lebih defense disuruh defense gitu loh. Iya, buka ruang. Iya, cuman nama-nama yang lu sebut kalau dapat peluang mereka cetak gol. Iya, langsung manfaatin. Satu peluang bisa jadi gol. Tidak. Nah, ada opsi nggak coach di lini serang kita dengan kita mau main, kita sadar nih bahwa nggak ada opsi. Sekarang PSSI lagi cari, makanya gosipnya Ole Romani kan. Tapi strikernya FC Utrecht kan. Lo jadi atau enggak kan kelihatan bahwa PSSI sadar bahwa mereka Sintayong sadar mereka butuh goal getter. Strike ini pemain sangat berbakat. Cuman jam terbangnya masih terlalu mentah. Makanya dari itu gue bilang dia mending dimatengin dulu kayak Jens Raven, dimatengin di U23. Tapi di Ado dia mendapat tempat kan?
Enggak juga, cadangan. Bukan Kemarin memang starter. 74 menitan. Iya, sekali-sekali. Iya. Bukan pemain yang kayak Calvin Verdong, Tom Haye, DLV. Nah, itu starter, itu fix. Strike enggak masalah juga. Cuman gue bilang dia terlalu cepat masuk tim senior. Iya. Justru di senior kita butuhkan pemain yang sudah siap untuk cetak gol. Masalahnya kagak ada. Iya. Timnas Belanda juga susah jadi striker. Ya. Ya kan? Ya itu lagi masalah di dunia ini. Iya, masalah di dunia Krisis ini. striker Iya, krisis nomor striker. 9 karena sepak bola berubah dari kaki ke kaki false nine tiba-tiba nggak ada striker. Betul. Itu tuh. Siap. Siap apa? Siap apa? Kita apa? Gue makan orang Arab tadi. Es batunya dong tambahin dong. Jangan minum dingin-dingin udah tua. Kenapa? Udah tua. Terus aja loh. Terus aja bawa-bawa umur. 50. Ini Coach Justin masih muda kali. Masih boleh coach. Jadi Gini, Lu lari sama gue juga kalah. iya loh. benar. Jadi gini Indra Safera. sama. Dicana aja. Jadi, nah tapi kita di bangku cadangan tuh di bench ada Hoki, ada Sananta. Iya, gue juga bingung kenapa dia tidak memberi kepercayaan atau kurang memberi kepercayaan kepada striker lainnya, sementara striker ini kayaknya mau ngapain terus main. Iya. Striker itu kemarin ditarik karena dia cedera ternyata, Iya. bukan karena dia nggak main bagus. iya. Padahal dia nggak main bagus. Iya. Tapi kalau saya melihatnya emang dia membutuhkan strike dengan keadaan seperti itu. Ya, karena Berebut memang bola, nggak hajar di Oke, tengah. fine. Tapi gue rasa lebih fair terhadap pemain-pemain striker lainnya untuk diberi lebih banyak Benar, kesempatan. Tapi tipikal strike di bangku cadangan nggak ada lagi, Koci. Sananta dan Pemain kayak Hoki dan Sananta Hoki. kan bisa dipush untuk kerja lebih keras lagi. Tapi ya kalau nggak dapat kesempatan susah juga. Untuk buktiin ya. Iya. Ya, mungkin rotasi lah ya nanti di Rotasi pun lawan nyaris Cina. nggak ada. Lawan itu Cina kan yang mungkin. mantuk kan Ragnar di tengah, Witan yang masuk, Marcelino juga. Dia itu lebih bagus main di kiri daripada kanan. Gue lihat dia 2-3 kali main kanan jelek banget. Iya. Kalau aku sih free roll sih. Gimana? Harusnya dia Iya, di posisi jadi apa? gue pengen lihat dia sebagai false nine. Kalau perlu strike taruh di kiri lah. Kalau seandainya Atau strike harus Mangun main. itu udah bukan false nine. Oh enggak. Orat Mangun, gue bilang dia lebih bagus di kiri. Di Winger. Iya. Seperti lawan Vietnam. Iya. Yang dia cetak gol itu masuk dari kiri Iya. kayak gitu. Toh dia nggak stay di kiri kan bisa masuk. Iya, Jadi at least dia dapat ruang untuk penetrasi gitu loh. Oke. Nah Marcelino kalau sebagai false nine dia bisa lebih kreatif, kasih free roll lah kasarnya begitu. Iya sih. Tapi kalau taruh dia dengan ada Tom Haye di belakang, ditambah Jenner, defense-nya makin berantakan. Tiga orang ini nggak punya kemampuan defense seperti Nathan ataupun bisa. Tahu caranya gimana? It says geser ke tengah. naik ke atas. Temenin ke atas. Ball playing defender, jadi habis Iya. passing naik ke tengah. Wingback-nya jangan terlalu naik. Ini terlalu maju. Oke. Jadi Jadi ada dua dua back, belakang, iya. dua belakang wingback-nya ini Ises ke depan gantiin Tom Haye maju. Itu yang dicoba dengan Jordi Amat kan? Sempat Iya, dicoba dengan iya, Jordi Amat iya, lawan iya. Thailand Tapi di sini. berapa kali hilang bola kena Hilang counter. bola? Iya. Nah, Ises kan lebih bagus daripada Amat. Secara passing. Ya iyalah. Kalau secara Ya, defense iya. iya, tapi kalau secara passing kayaknya Jordi harus lebih bagus. At bola-bola least lah. nggak cepet hilang bola. Oke. Tapi menarik ya dua pertandingan susunan pemainnya berbeda. Ini STY emang dia nyesuaiin itu susunan line up-nya sama lawan yang dihadapi. Cuma 2 orang berbeda, nggak usah lebay lu. Cuma Hafner kan kembali dari akumulasi. Terus Nathan dikembalikan ke sama posisinya. Tom Haye nggak main. Witan, iya. Witan cadangan. Witan Chan udah itu aja. Iya. Oh, berlebihan lu itu. Iya, tapi dia menyesuaikan ya. Tom Haye masalah stamina lah. Emang Gue dia rasa harus dia punya klub enggak, sih. dia itu kemarin keluar lawan Arab cedera, belum fit. Siapa? Haye. Haye. Dia habis memang muka sampai udah Iya, sementara itu. tapi dihajar juga, Mat. Iya sih. Habis iya, tapi kena belum fit lah, belum full fit. Iya. Sama kayak strike lah ya. Iya. Strike kan paksa tuh. Iya. Terakhir passing Iya. berapa kali Orat Mangun sampai Iya. sapu muka Iya. di kiri. Dan Akhirnya memang sih diganti. kalau saya ditanya di mana posisi Ragnar,
terbaik ya Di kiri, iya. Kalau menurut di saya, kiri. di Maka kiri. dari itu Marcelino sebagai false Iya. nine. Kalau kemarin kan dia tukar akhirnya Ragnar bermain di tengah malah dapat lawan yang lebih parah, Soter. Iya, Soter. Badannya gede bener. Lebih, ngaruh. lebih parah. Gua nggak setuju kalau badan gede. Justru Ragnar lebih bisa hebat. lewatin, tapi Iya. maksudnya dia di posisi tengah itu diapit oleh dua Oh, ini iya. dibandingkan kalau main dari kiri dia lawan Iya. satu aja gitu. Dan si strikernya entah itu striker itu tinggal tarik lawan aja, buka ruang aja. Iya. Ya kayak proses gol pertama lawan Arab kan. Ini dia tarik ke belakang, Wolves masuk, malah bola kena Wolves dan gol gitu kan. Itu sih. Begitu. Paham kan nih taktikal? Gua sangat taktik, anaknya siap-siap move on kita nih ke Liga. Apa? Itu katanya. Nggak usah baca prompter. Setiap peralihan dia baca prompter. Bisa smooth aja nggak? Kemarin gua udah kasih Bisa tahu, Bang. enteng-enteng aja tapi paten pas gitu Kemarin nggak? kasih tau, Bah, baca prompter jangan enggak. Nggak usah, Itu nggak ada ya. Dua orang nggak baca Nggak ada. prompter gitu kan. Iya. Tapi kemarin Coach Justin bilang jersey udah ada belum? Jersey. Iya kita minta bikin jersey. Gua langsung bikinin hari itu juga gua. Pakai nama gua nggak? Bah, ya, sesuai Apa? yang lu Apa sesuai namanya, yang Bos? sesuai yang Apa? dia request. Apa? WR Supratman. Nih, langsung sama biola-biolanya gua kasih nih. Nih udah jadi. Mana? Kemarin gua langsung nyetak gua ini. Mana? Nih. 3 kaos kan? Buat siapa nih yang pertama? Wah. Lu banget nih, Mat. Apa? Sesuai ya? Ini asli gua. Asli gua, ini asli lu. Iya bukan. The Captain AK-47. Tadi gua mau nulis landak Jawa, tapi Nanti di penjara. Nanti di penjara. nangis. Nah ini, yang warnanya beda pasti buat orang spesial. Nah, gua. Puji diri sendiri. Tadi gua pikir beda. Nih, ini buat gua nih. Ini mana Combo- pas buat lu? Ya kan gua habis pulang umroh, jadi harus ingat urusannya sama badan. Iya, kan harus ingat 5 perkara. Oh, ukuran gedenya. Ukuran. Lu kan ukuran karung lu. Cocoknya pakai karung. Nggak, ini buat panjang Cocoknya ya. Coach. pakai karung. Nah, emang nggak dipakai, gua nggak bisa bau. Ya, Saya nih. Nih, ini Saya buat nih. Coach Justin. Gembala Gembala 01. Gila. Keren. Justru ini ukuran lu ini. Enggak, ini mah. Maaf ya Coach, gua gerak kemarin jadi gua ngelakuin. Ya, Coach. Keren kan? Oh, keren kan kostumnya? Yoi. Nah ini. Ini kita jual aja, Pak ya, di bar gue ini. Bisa. Bisa, gua mau jual di sini aja deh. Kalau orang mau beli gimana? Kalau orang mau beli, gimana caranya, Mat? Caranya? Iya. Ini nih merchandise dari Authentic City khusus untuk The Captain ya. The Captain. The Captain bisa scan QR di sini nih. Di sini. Ya. Nih, scan Di- QR ini. di sini juga bisa. Ini, ya. Di sana, Iya, di sini bisa. di samping situ bisa pusing orang. Di sini Di aja. sini. Iya. Di muka dia aja deh. Di muka dia. Biar gitu, biar logonya maksimal di muka Anda Ya, gitu. Jadi kalau mau QR-nya langsung di sini ya. Iya, oke. Ya, nih. Nah itu. Jadi terserah kalau mau yang beli gembala, nanti ada domba. Domba. Kita akan susun tuh. Iya. Pembeli pertama domba 01, Domba 1. domba 02, Iya. domba 03. Separatis. Kamu kan separatis kita ditangkap. Ditangkap tolol emang. Beli lagi separatis. Bukannya apa? Mama, kalau di bocah nanas, kalau ada yang mau beli nih, Ya. combo ati Tombol 5. 5, ada AK47. Kok bisa AK47? Kita harus ingat 5 perkara. Udah, simpan aja dulu. Ingat 5 perkara. Kenapa? Mak. Apa? 1, pakai payung. Simpan dulu, nanti kita ambil mau pulang. Ya, Ini masih pakai santai ya. dulu di sini nih. Ya, harus santai dulu lah kita. Nah, ini kita sudah selesai apa namanya? Break Ya. FIFA ya, match FIFA. day. Ya. Kita masuk ke liga. Ya. Nah, seru nih minggu ini. Liga Inggris. Ada beberapa match yang ya membuat kita akan bekerja lagi di minggu depan. Seperti Southampton MU. Iya. Southampton Jadi nonton bola, MU. ya. Tapi Arsenal lah. di minggunya Iya. ada big match di Liga Inggris. Apa? Tottenham Lawan Arsenal. Derby London. Derby London. Derby North London. Salah mulu. Utara. Utara. North London. North London. North London. Antara Tottenham Hotspur lawan Arsenal.
Kenapa? Kenapa ekspresi gitu? Sakit. Kenapa? Kesel debu. Antara Tottenham Hotspur dan Arsenal. Arsenal seperti biasa calon langganan juara. Calon Iya. juara. Dan Tottenham Hotspur yang kita sama-sama tahu Calon langganan Champions League. iya. Nggak main juga kan tahun ini. Ya makanya tiap tahun selalu calon langganan Iya. Champions League. Iya. Masih ayam sayur, coach. Masih ayam sayur tinggal digeprek aja. Lebih enak ayam geprek apa pop nih kalau lambangnya itu? Lambangnya itu. Lagian lu punya klub, logonya ayam di atas bola. Siapa yang Ya Prices sampai juga kepikir? kan ayam. Iya, Juara tapi dunia. ayam jago. Ini ayam sayur. Tapi emang lucu sih kayak ayam di atas bola itu aneh juga. Nggak make sense kan? Iya, bener-bener. Tapi dua tim ini lagi dalam perform yang mirip-mirip. Imbang, terus kemudian menang. Arsenal juga menang, terus kemudian imbang. Ya, tapi Arsenal tampil tanpa Odegaard dan Rice. Odegaard Dan cedera. Gapsus. Ya, Odegaard cedera, Rice juga cedera ya. Merah. Oh kemarin, yang kemarin kartu merah. Siapa yang merah? Declan Rice. Oh, Rice, Ya, Declan Rice. itu kartu merah. Oh, Declan Rice oke lah, bisa banyak pengganti Koci. Nggak juga. Di Thomas tengah. Partey bisa dong gantiin. Iya, sekarang udah nggak banyak pilihan karena benchnya tipis kan. Betul, tapi Odegaard Ya susah. ini rohnya Arsenal. Nggak ada Rice sama Odegaard itu berat tuh. Artinya Tottenham akan hajar Menghabisi Arsenal. Enggak, tetap Arsenal yang menang karena Tottenham cuma ayam sayur. Lah, kandang Tottenham Koci. Iya, so what? Ada striker. Karena Minson. Tottenham itu cuma 10 menit dari karena Betul, tapi kan penontonnya akan lebih banyak. Iya, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Tottenham itu, aduh. Pasti merinding itu pemain Tapi Arsenal. Arsenal kan belum terlalu maksimal kemarin juga. Masalahnya masih cetak gol. Kemarin susah banget peluang mereka 10 seri lawan Brighton kan karena 10 orang. Betul, tapi kan sebelum kartu merah kan sudah banyak juga peluang yang unggul. tidak bisa dimanfaatkan. Iya, tapi at least tetap unggul. Iya, tapi ini dapat serangan-serangannya Tottenham yang kita tahu semenjak Postecoglou ini siapa namanya? Postecoglou ini, itu kan ayam sayur ini bermain lebih terbuka, lebih menyerang. Iya, betul. Dan itu berbahaya dong buat Arsenal. Iya, berbahaya kalau Arsenal nggak bisa nahan. Tapi kalau Arsenal bisa nahan, counter attack-nya berbahaya untuk ayam sayur. Tapi ada Romero. Karena terbuka. Romero, So, bagus di Argentina. bagus apanya? Argentina kemarin kalah lawan Van siapa? Kolombia. Yang orang Belanda? Backnya. Van Heck nggak? Van de Ven. Mickey Van de Ven. Van de Ven kan? Van de Ven ada di situ. Ya. Lagi kokoh-kokohnya. Lawan Leicester nggak bisa kebobolan 1. Ya Leicester, please ya. Ya kan Arsenal setara lah. Maksudnya maksudnya main di itu baru kandang. promosi Arsenal runner up. Betul, maksudnya main di kandang Tottenham akan menguasai. Aku mau di sudut. Kekerasan ini malam hari ini. Anda sebagai yang punya VAR tolong dong. Sri Kano nggak ada Sri Kano. Tapi prediksi coach gimana? Match ini? Harus menang lah. Lawan ayam sayur mah harus menang. Tapi nggak susah golin coach. Gapsus belum susah golin. tapi kan bisa. Susah bukannya nggak bisa kan? Dengan Odegaard aja susah coach. Iya. Apalagi Ya, dengan Odegaard Odegaard juga permainan. Ya, Odegaard juga nggak selalu main. Bahkan musim ini nggak pernah main bagus. Liga Inggris sudah berapa match ya ini? 3, 4. 4 match. Tiga. Arsenal menang 2, seri seri 1, Iya. kalah 1. Nggak ada. Nggak. Tiga. baru. Mau Tiga. kalah satu. Apaan lo? Tottenham juga lagi gak bagus. Tottenham juga lagi gak bagus-bagus banget gitu Iya. loh. Masalahnya pun sama dengan Arsenal. Ketika lawan Leicester saya nonton tuh, sumpah itu depan gawang itu ada mungkin 8 bola depan gawang doang itu yang tinggal gol itu. Gak bisa gol-gol. Mungkin Trossard dipasang di posisinya Odegaard. Rice. Terus karena Gapsus juga cedera ya. Iya. Tapi jangan lupa ada Sterling. Bisa juga di tengah Jorginho, Partey, Havertz, depannya Sterling, false 9. Kenapa nggak Havertz di depan coach? Kalau Havertz di depan, Trossard yang main. Yang di belakang. Ya. Oke. Tapi kayaknya Jorginho sama Partey main. Kirinya Martinelli udah on belum sih? Maksudnya Enggak, belum. Martinelli ya Deadwood.
Tapi dengan krisis pemain di lini tengah Nggak ya ada harusnya pilihan. Martinelli Iya, ada nggak ada peluang. pilihan, iya. Kalau aku sih mending taruh Martinelli daripada Sterling. Jangan meremehkan Sterling loh. Wait, justru 10 peluang, satu Iya, shot off target. Sisanya 9 jatuh. Nanti dia cetak hat-trick. Wih, lawan apa? Ayam sayur. Dia cetak hat-trick, kita berdua. Iya. Patungan traktir Koci makan 1 Iya. hari full. 3 Benar. kali makan. Makan di itu ya, yang mahal ya. Bebas. Ceban, baju ceban kan. Cepat-cepat ya mahal lu minta ya. Oh, iya ya, kita traktir ya. Iya. Sterling hat-trick. Iya. Kita bikin happy Koci. Kita bikin happy Koci, kita yang traktir kan? Kita yang traktir. Kita yang traktir. Koci bebas pilih mau makan Iya, di mana. makan di mana. Iya, kita traktir. Sterling hat-trick tidak ada di bayangan saya. Tidak ada di bayangan saya. Gue udah lama banget ngeliat sering selebrasi gol. Kayaknya udah lama banget gue Koci. Terakhir dia nyetak gol kapan sih? Sterling. Iya. Justru Kalau terakhir dia jatuh saya ingat. Di body jatuh saya ingat. Sterling ini kan pengen membuktikan dan dia tetap punya kualitas. Cuman dia kurang dipercaya tahun lalu aja masih Pochet. Ya masalahnya dipercaya berulang kali begitu. Berulang Nggak bisa kali itu manfaatin. lah. Lu daripada Mudrik dipercaya berulang kali ya tetap aja. Tapi tahun ini cadangan terus. Iya, Mudrik. Karena nggak main-main. Depannya Joao Felix, Neves. Itu Madueke pindah ke kiri. Iya. Gila sih. Di match lain ada MU Soton. MU harus lawan menang Southampton. Di kandang Southampton. MU kalau nggak menang kita galang duit beli MU bubarin aja gitu. Beli beberapa triliun kita beli MU. Kita aja masih nongkrong minum es teh, disuruh beli MU. Mending beli Enggak. MU apa Bekasi FC? Ya gue beli Glukopak aja ngecer. Beli Warga diabetes. Tapi udah settingan pabrik banget ya MU deh, balik lagi ke settingan pabrik bener-bener. Ya MU itu harus nunggu duo Højlund sama Zirkzee. Zirkzee akan main kemungkinan ya, kayak Højlund masih belum. Ya, makanya nunggu duo itu Zirkzee sama Højlund. Delete dapat kesempatan di Belanda tadi malam Jelek blunder. mereka. Kemarin blunder. Lawan bosnya juga jelek, Mai. Iya. Ya. Dia itu kayaknya pengen membuktikan ya bahwa dia masih oke. Kayaknya main dalam tekanan sih. Tekanan pribadi ya. Tekanan pribadi, betul. Terlalu ingin over membuktikan sehingga nggak keluar. Iya. Di kandang Padahal Soton. defender bagus. Menurut Koci, Harusnya sih menang ya. MU. Ya. MU. Ini lawan Southampton harusnya menang. Tapi kalau di match ini ya bermasalah, misal imbang atau kalah, Bahaya. Ten Hag akan Enggak. Ten Hag itu feeling gue di bulan Desember di setelah Boxing Day dan lain-lain. Oke. Atau awal Januari dilihat kalau masih seandainya ya kita berandai rank 89 itu bisa dipecat. Tapi kalau Ten Hag masih di rank 45 dipertahankan. Nggak segampang itu pecat Ten Hag. Pelatih nganggur kan banyak, Koci. Ya tapi kan tua-tua mahal-mahal. Lalu harus beli buyout klausulnya dia juga. Iya, Harus misalnya bayar. Allegri Kan dia baru nganggur. perpanjang. Zidane. Alergi. Ya siapa tahu MU mau. Saya mah tepuk tangan kalau itu ke MU saya tepuk tangan. Rasakan kalian fans MU main bertahan sampai meninggal. Nggak bakalan. Disuruh nge-defense semua ya. Semua. Zirkzee, bakalan. kamu bisa wingback nggak? Kalau bisa, kamu dipertahankan. Højlund, bisa nggak main gelandang bertahan? Bisa nggak di depan delik aja? Di main itu. Oke, ada pertandingan lain Manchester City lawan Brentford. Ada juga Chelsea lawan Bournemouth di hari Minggu. Ya, di tandang juga ya. Ini rata-rata pada pertandingan tandang nih. Arsenal tandang, Chelsea tandang, Liverpool tandang. hanya Liverpool lawan Nottingham Forest. Liverpool ini kita akan lihat lah, tapi Nottingham Forest harusnya gampang lah ya Gampang. untuk Liverpool ya. Dilibas ini Forest. Tapi kita bisa bilang nggak Liga Inggris itu sekarang adalah udah miliknya City, udah nggak ada yang lain. Belum tentu sih lihat performanya Liverpool sih. Iya. Tapi Liverpool juga gue nggak yakin dengan itu bisa konsisten karena benchnya juga masih tipis. Iya, Ya. Kalau ada yang cedera ya. Mereka cuma punya banyak pelapis yang setara di lini depan, Iya. di tengah ke belakang. Dan kelihatan pemain kayak McAllister, Endo, Szoboszlai tahun lalu itu sangat tidak konsisten. Gravenberch 3 pertandingan bagus banget. Di Belanda bagus banget. Iya, Kemarin lawan dan Jet. di Liverpool juga. Tapi apakah dia bisa setahunan? Belum kalau yang cedera. Jadi susah namanya Gravenberch itu ya. Gravenberch. 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 Gravenberch.
Cuman ya Liverpool so far mainnya luar biasa. Iya, udah bisa dibilang belum, Koci, pilihan yang tepat dari Klopp ke Arne Slot. Iya. Sekarang ya. 4 dengan 3-4 Gini, pertandingan. lu nilai pemain kan bukan dari hasil dari menang kalah atau menang Ya, atau cara mainnya ya, sistem karena permainannya. untuk bisa memenangkan pertandingan, menang ini kan produk akhir, result. Ya. Untuk bisa meraih produk akhir, lu harus punya proses yang bagus. Ya. Untuk mendapatkan proses bagus harus ada sinergi antar pelatih dan pemain. Nah, ini dimiliki semua. Jadi dia bisa pegang ruang ganti, dia bisa pemain yang dibeli itu perform, diwarisin squad yang bagus, terus dia bisa tidak total dirubah gaya permainannya, bukan kayak Ferguson ke Moyes dirombak total semua, ini enggak, sedikit berubah, lebih pegang bola, ada plan A, plan B, TAA masuk ke dalam atau overlapping, salah masuk ke dalam atau di luar. Jadi ada sedikit aksen perubahan, padahal kalau perlu counter mereka bisa main direct kayak zamannya Klopp. Dan ini Klopp semua. Cuman masalahnya sekali lagi cedera enggak? Bench ya. Karena benchnya nggak terlalu dalam. Sementara kalau lu bilang City, ya calon juara besar City. Karena benchnya bagus, Gundogan udah balik, Savinho sangat keren, bagus. Iya. Belum ada Doku, Grealish. Sementara Arsenal nggak beli striker, which is, nah sekarang 2 pemain cedera aja, ya kita lihat ntar bisa menang nggak lawan Spurs. Bisa ya kan? nggak? Tadi bilang bisa. Sebagai fans Arsenal nggak ada cerita kalah atau kehilangan poin lawan Spurs, harus bisa. Saatnya taruhan sama Koci. Masih 5.000. Ngapain 5.000? Duh, saja sama. 5.000. Koci, kita ke Liga Spanyol. Liga Spanyol ada Barcelona lawan apa di minggu ini? Girona dengan permainan terbukanya masih dari sama, masih mirip-mirip musim lalu. Girona musim ini nggak kayak Girona musim lalu ya. Beda. Tapi cara bermainnya mirip-mirip. Cara bermainnya bagus, which is good. Barcelona lebih bagus ketemu tim kayak Girona daripada yang parkir bis. Iya. Dan Barcelona lagi on fire banget dengan pemain-pemain mudanya. Kembali lagi sinergi antara pemain dan pelatih itu cocok. Penting banget ya. Banyak pemain muda, gameplaynya berjalan, Rafinha main keren, Lewandowski main keren, Ferran Torres bahkan yang Deadwood itu bisa berfungsi, belum Lamine Yamal. Jadi kehilangan berapa pemain nggak ada masalah. Dan terutama hilangnya itu kan tengah. Ya. Tengah semua itu. Xavi, De Jong, Pedri baru turun, Araujo. Tapi nggak ada masalah. Dan mereka menangnya benar-benar layak menang, bisa menang lebih besar lagi. Tapi Coach, sistem baru kan Flick datang berbeda dengan si Xavi kan, cara mainnya. Ini tuh kayak kita melihat Bayern Munchen cuma beda seragam gitu. Waktu itu ya, Bayern Munchen waktu itu ya. Nah, ini kan sistem. Bodoh amat sama pemain siapa yang main di situ. Sistemnya sudah seperti itu gitu. Adaptasi cepat itu tapi bisa bertahan nggak adaptasi ini ketika ada tekanan? Sama kasusnya kayak Liverpool. Karena ini banyak pemain muda bisa nggak perform under pressure? So far masih bisa. So far tanpa beberapa pemain penting masih oke. Tanpa ada suntikan baru. Karena nggak ada duit, mereka mengandalkan pemain muda. Dan so far is okay. Yang jadi masalah kan sekarang, ini ada faktor yang orang tidak lihat. Peran pelatih di ruang ganti. Bagaimana pelatih bisa meyakinkan pemain sehingga pemain ini excel. Nah, di bawah Xavi enggak. Itu Xavi itu gameplaynya apa sih? Gua aja nggak ngerti ini. Tiki-taka. Teka-teki nggak ada. Tiki-taka sampai depan kawan jadi teka-teki. Tapi kan Xavi dihormatin gitu, Coach. Sebagai pemain, not as a coach. Sekarang gue tanya sama lu. Berapa pemain zamannya hebat, bukan bagus, tapi hebat, jadi pelatih hebat? Sangat sedikit. Ya, dikit banget ya. Sangat sedikit. Malah Mourinho yang bukan pemain, Allegri bukan pemain, Alonso, Ferguson, Alonso bagus bukan lah, top. Bro. Bukan pemain top. Bagus, iya. Alonso? Iya, tapi Alonso nggak top. Bagus, bukan top. Di timnas Spanyol masih banyak yang lebih bagus. Emang dia raih apa sama Liverpool? Champion. Terus di Liga?
Nggak juara. Ya exactly. Jadi nggak sebagus itu. Nggak top, tapi bagus. Dan kalau lu mau sebut Alonso, oke, satu. Terus sisanya Pep mungkin. Pep juga masih level bagus, nggak top. Iya. Thiago Motta juga biasa aja ya. Biasa banget. Biasa banget. Conte mungkin. Iya. Akhirnya Coach akui Conte bagus Gue akhirnya. dari dulu suka Conte, cuman dia agak keras kepala aja. Iya. Cuman yang lain kan nggak banyak. Nah, masuk Nggak banyak Hansi banget, Flick itu apa? Dia itu raih 6-0 loh sama Munchen. Iya. Dengan permainan bagus. Barcelona kalah 7-2 itu siapa? Flick ya? Flick di Munchen. Ya. Iya benar. Iya, sama Flick. Flick itu sistem udah, sistem yang bekerja ya. Nah, sistem ini kan kembali lagi ada pelatih yang bilang, gue punya sistem, pemain ikutin sistem ini. Ya. Ada juga yang bilang, pemain gue kayak apa nih? Kayak Sintayong, kalau menurut gue ya, Sintayong ngeliat pemain gue kayak apa nih? Nggak bagus, lumayan, nggak bagus, lumayan. Oke, gue main sistem ini. Lu masih inget 2 match pertama kualifikasi lawan Irak sama lawan Filipina, kalah sama seri. Main apa? 3-5-2. Jarak antar depan tengah itu gue udah kritik terlalu jauh. Match ketiga baru kembali ke 3-4-3. Berjalan sampai sekarang. Iya. Nah, feeling gue gue punya sistem, ya lu ikutin. Kalau Flick lihat, oh pemain gue begini, nggak ada Xavi, nggak ada De Jong, oke, gue akan main begini. Tapi ciri khas Flicknya nggak hilang dong? Nggak hilang. Sama kayak Slot di Liverpool. Nah, sementara kalau Arteta, gue punya sistem, lu ikutin gue. Tapi itu berhasil dong. Bongkar setelah 5 tahun. Ratusan juta keluar. Bongkar pasang, sampai dia nemu yang pemainnya bisa menjalankan sistem. Iya, berarti bursa transfer juga berpengaruh terhadap sistem dia. Iya. Nah, Hansi Flick kan dapat Hansi Flick nggak dapat apa-apa kan? Dapat apa adanya. Iya. Daftar pemain aja susah. Iya, maka dari itu nyaris nggak ada pemain baru kan, Olmo doang. Iya. Nico nggak jadi. Di samping Segambreng yang cedera, artinya dia bilang, oke, pemain gue muda, ini begini, kualitas ini. Ya udah, gue bikin sistem di mana pemain yang cocok. Nah, Real Madrid, coach, gimana? Mbappe belum terlalu nyetel ya? Bukan Mbappe, lu salah kalau Mbappe. Salah. Siapa lagi? Siapa yang masalah? Nggak ada Kroos. Lini tengah. Nggak ada Kroos itu, gue dari awal bilang, aliran bola mandek. Pada saat aliran bola mandek, lu harus mengadakan skill. Lu ketemu di cover 2 orang, hilang. Tapi sekelas Kroos siapa yang mau bisa gantiin? Nggak ada. Gelandang-gelandangnya Madrid? Nggak ada. That is the point. Dari bertahun-tahun gue udah bilang Madrid nggak ada Kroos ini selesai. Mereka masih bisa mengandalkan skill. Oke. Bola ke depan, orang depan atur. Skill itu sekali-sekali bisa. Cuman pada saat ketemu tim yang lebih bertahan, skillnya nggak berjalan. Atau di cover 2-3 orang. Butuh kecerdasan. Kalau ada Kroos, skill nggak berjalan, dia masih bisa kasih umpan-umpan ajaib. Iya. Untuk finishing. Sekarang lu harus skill plus finishing. Dan Madrid akan mengalami kesulitan. Tapi kan dengan adanya si Mbappe, kita melihat Bellingham itu lebih turun ke bawah kan? Iya. Iya, dan dia pemain kreatif. Tapi nggak selevel Kroos. Masih 2 level di bawah Kroos. Bukan striker masalahnya, striker number 9. Bukan. Di samping itu Bellingham cedera pula. Iya. Musim lalu strikernya Joselu, tapi ada Kroos ya. Ada Kroos. Kroos itu ajaib ini. Nggak ada penggantinya. Dia bisa menemukan pemain depan. Gitu. Harusnya 3-4 tahun lalu dia cari seorang midfielder yang bisa mendekati. Tapi Koci, lebih pilih mana? Si Mbappe yang main di tengah sebagai false nine, apa si Vinicius? Bagusan Mbappe sebagai sayap kiri. Cuman sebagai sayap kiri ya? Cuman lu nggak bisa geser Vini. Vini itu kontribusinya untuk Madrid udah besar sekali. Tapi kan ada yang harus berkorban dong di tim ini. Lu mau taruh Vini di mana? Kalau menurut aku Rodrigo yang keluarin. Rodri. Ya, lu mau taruh Vini di mana? Vini bisa main dari kanan atau Mbappe dicoba di kanan. Paling nggak coba dulu ya. Kita nggak tahu berhasil apa nggak. Ditambah satu striker yang bisa kayak Benzema yang bisa build up lini depan itu. Itu kan butuh waktu. Iya, untuk membuat sistem kayak gitu kan butuh waktu. Mereka masih punya Endrick, masih punya Arda Güler.
Dikasih kesempatan. Guler juga. kurang kreatif apa? Kreatif. iya, Kasih iya, maksudnya tapi kasih Tapi kan kesempatan. kembali sistem. Sistemnya Ancelotti apa sih? Nggak ada. Kagak ada, ngandelin skill doang. Main dah udah sana main. Gitu. Mas Ancelotti gitu. Iya gitu, main sana. Saya mau digarukin dulu punggungnya. Berarti Real Madrid akan kesulitan sampai kapan, Coach? Kalau kayak begini. Tergantung skill individunya. Kalau skillnya perform terus, mereka bisa sampai jauh. Tapi kalau lagi nggak bagus, lah lihat Mbappe, lu expect nggak di Piala Eropa Mbappe main kayak gitu? Ya National League kan? lawan Italia kalah, nggak bisa bergerak, Betul. 3-1. nggak bisa gerak itu. Betul. Dihajar terus sama Bastoni. Iya, nah makanya gue mau lihat juga musim ini kayak apa. Tapi Madrid kan mentalnya udah teruji lah, Coach. Setuju. Iya. Jadi Setuju. hasil maksimal tuh mungkin bisa mereka dapetin di Iya, ujung-ujung. bisa. Apakah Madrid bisa juara? Bisa aja. Karena mentalnya beda ya. Kan kembali lagi, kenapa Madrid musim lalu bisa juara? Karena Barca hancur-hancuran. Iya. Iya. Padahal di tahun terakhir Benzema, Barca yang juara. Yang Coach menang bisnis kelas itu kan? Iya. Menang taruhan. Dia katanya mau first class. Iya. Sama Coach. Ayo. Apa tuh? First class nggak tahu gimana mau kasih Coach first class. Serem itu dalamnya kok ada beruang nggak apa? Apa first class? Enggak, Ya, di atas bisnis gua lah. kalau taruhan itu selalu tiket ke New York, bisnis, first class. Berani nggak? Berani nggak? Gini aja bayaran asuransi mau Bisa juga sih. Bisa juga sih. 2 bulan. Asuransi kesehatan ya. Dan gue 8 kali menang, 2 kali kalah. Wih, kemana? Negara tujuan? Ke New York, ke London. Ngeri. Apa? Selanjutnya Liga Italia ini. Nah, ini Liga Italia. Pembuktian Juventus bisa nggak lawan tim yang rapat di lini belakang seperti Empoli? Empoli belum sekelas Roma lah. Dia masih kelasan itu seperti yang dibantai-bantai sama Juve kemarin. Monza, Iya. Verona. Iya, Jadi iya. menang besar nih kayaknya. Iya. Ini mainnya kapan? Ini besok, Sabtu besok. Empoli lawan Juventus, Monza lawan Inter di kandang Monza, dan AC Milan Venezia belum pernah meraih kemenangan dari awal. Iya. AC Milan. Nah, Ketemu JICS. ketemu Ijes. Dipatah itu leher Morata sama Ijes, ha? Nah, Morata Dihajar juga nih. nggak main-main kan? Siapa? Morata belum sempat dipasang full 90 menit. Tapi sekali dipasang justru jadi gol penyama kedudukan. Iya. Waktu itu sekali dimainin karena di pramusim dia kurang nyetel sama tim. Gue nyetel. belum nonton, gue sempet nonton Milan sebentar, 1 babak ya. Milan Lazio. Iya Milan Lazio. Kan saya udah bilang gak usah nonton. Jelek banget. Ini pertandingan temanya lari sampai mati. Lalu salah Jelek passing. banget, iya. Saya udah bilang ke Koci cari kan. Ini kita nonton di mana? Koci jangan nonton. Saya udah nonton di babak pertama. Ini pertandingannya Jelek lari banget itu. sampai mati, abis itu salah passing. Atau berapa menit gue jelek banget. Nah, Izes bisa perform banget kan lawan Milan. Bisa aja, kenapa enggak? Harusnya bisa ya. Ini sebagai pembuktian juga ya. Ya. Ketika lawan tim besar begini ya. Ya. Lawan tim Venezia. besar nih. Justru lawan tim-tim besar, Itses akan dipantau. Kalau dia let's say lawan Inter, Juve, Milan main bagus, mungkin kalah. Iya. Tapi main bagus, tahun depan bisa pindah dia. Bisa ke Iya. Inter mungkin, Iya, Milan, atau iya. paling enggak Fiorentina Kan atau udah Roma. Torino kemarin, sempat dipantau Torino. Sama Inter juga. Sama Inter juga. Sama Inter juga nah, dipantau. Izes kan kalau di timnas tuh di tengah, di 3 back dia di tengah kan. Nah di Venezia tuh di kanan kalau nggak salah. Iya. Nah dia akan ketemu Leao nih. Oh, dia obok-obok ketemu Leo. Hah? Leo yang ngobok-ngobok Leo dia obok-obok. sama Ijes. Iya. Wah, tiba-tiba Leo cedera, yang bikin cedera Ijes. Indonesia dibenci Milan. Kita yang diserang. Nah ini menarik sih kalau gue lihat Leao akan ketemu berhadapan Izes akan ngadepin bahayanya tuh. Enggak, dia main 3 back kan? Iya 3 back. Iya, Tapi dia di kanan. justru yang kanan kan turun. Kalau bertahan kan 5 back. Iya. Jadi dia nggak ketemu Leo. Nggak ketemu ya? Kecuali kalau cover ya. Iya. Cover, Cover, back kanan. iya. Iya. Nah Gitu. itu. Tapi prediksi Serie A ini, Juve rebranding, cara main beda, Gini, menyerang. secara overall ya, Serie A ini duitnya kan pas-pasan ya. Iya. Mereka harus putar otak. Salah satu yang mereka lakukan adalah tidak menggunakan pelatih tua, tapi datengin pelatih muda. Iya. Kayak Milan sama Juve.
beli pemain murmer semua. Ya. Oke. Wih, mahal Juve beli pemain 60 juta. Ya Juve bego beli pemain. Tapi Juve keuntungan di bursa transfer 150 juta. Ya kalau itu bisa. Cuman artinya mereka nggak keluar dari uang saku banyak. Betul, ya, kan? sekitar 40-30 Iya, juta. nah itu. Nah sekarang kita lihat apakah pelatih-pelatih muda ini diberi kesempatan kalau seandainya mereka nggak perform atau langsung dipecat. Italia kan cepet banget pecat pelatih, ya kan? Nah ini hal kayak gini harus dirombak. Karena sepak bola Italia itu nggak bisa ngandelin dari sisi komersial, dari TV rights, mereka nggak punya stadion. Satu-satunya dalam bisnis sepak bola itu ada korelasinya antara prestasi dan duit. Tambah bagus prestasinya, duit banyak. Karena stadion mereka nggak punya TV rights yang gitu-gitu aja. Kecuali Juve mereka harus mengangkat, kecuali Juve punya stadion sendiri. Mereka harus mengangkat prestasinya. Nah, prestasinya dengan pelatih yang diputer-puter itu aja, Allegri, Pioli, itu Mazzarri, itu aja terus kan. Enggak. Sari, terus diputar lagi. Fonseca juga muter. Sekarang kan diganti, pelan-pelan diganti. Mereka berharap dengan pelatih muda ini prestasinya meningkat. Dan gaya main sih Coach. Dan gaya mainnya mengikuti modern football agar bisa mendapatkan extra income. Betul. Karena pemain-pemain yang hidup main dari bawah bayang-bayang pelatih itu harganya jatuh semua pada akhirnya. Iya. HYCS 15 juta ya dibikin Allegri lah. Ya, sampai 15 juta, 10 plus modus ya. Iya. Plus modus itu ya karena dibikin Allegri. Cuma ya kayak Juventus pada akhirnya berani untuk bermain menyerang. Berani untuk keluar dari pakem Juventusnya. Pakem Allegri-nya. Iya, betul. Dan ya efek kayak Fiorentina diprotes sama fansnya, kenapa jual Nico Gonzalez ke Juventus, jual Vlahovic ke Juventus, Chiesa ke Juventus. Ya presidennya bilang, ya hanya karena Juventus satu-satunya tim di Italia yang bisa beli pemain semahal itu. Ya saya mau jual kemana? Kira-kira. Dan mereka hanya mau pindah ke Juve di Italia, ya udah. Akhirnya dijual. Itu masalah klub Italia. Kalau Fiori dari mana? Kalau Bologna. Oh, Bologna. Bologna tapi dari Basel dulu dia. Jadi kepemilikannya itu 50% punya Basel. Itu yang bikin harga dia naik, Juve nggak sanggup. Oke. Kalau di Bologna doang kan mungkin 30 juta. Tapi karena 50% Basel tambah 30. Jadi Juve kalah sama Arsenal ya? Iya kalah. Tapi kita berhasil Vlahovic, Chiesa. Cuadrado. Dulu Cuadrado ya. Iya. Oke, tapi Serie A masih seru lah ya. Akan lebih seru harusnya. Akan lebih menarik. Dibanding musim lalu harusnya lebih seru. Saya tunggu match day kelima, Fonseca dipecat Milan karena nggak ada poin. Parah. Enggak lah. Balik lagi. Gue mau balik lagi. Penasaran banget tentang matchnya tadi North London. Antara tim favoritnya Koci dengan... gue rasa dia mau taruhan deh. Saya bantu. Berapa nanti taruhan? Nggak usah duit. Iya apa? Judi itu astaga baru pulang umroh mau judi. Duitnya mau gue beliin gaple. Gaple itu makanan orang susah. Enggak, traktir apa gitu makan. Gue traktir gimbal mau. Nggak bisa. Sambung rambutnya aja udah susah. Apa ya? Makan aja. Lu tanya apa? Gue mau tanya tentang pertandingan tersebut. Iya. Ya. Pertandingan tersebut adalah pertandingan Derby North London. Ini Koci duet atau duo di kedua tim. Kira-kira Odegaard tanpa Rice, iya kan? Iya. Terus kemudian Tottenham itu masih Son dan strikernya sekarang Solanke. Iya. Madison. Iya, Madison di tengah. Belakangnya. Ya. Siapa dua yang Duo yang paling di Tottenham yang akan menonjol ya di pertandingan besok? Baik dari Arsenal maupun dari Solanke sih gue nggak, Son sih, hanya Son. Solanke gue nggak begini. Son dan siapa dong? Harus ada link up-nya dong. Madison. Ya mungkin Son sama Madison. Arsenal tanpa Odegaard, tanpa Rice. Saka mau Sterling. Kocak banget nih Sterling. Saya berharap ayo Sterling. Hat-trick jatuh. Hat-trick di body. Kita mau keluar duit nih. Hat-trick di body ayo. Hat-trick di body. Kita mau keluar duit songong. Ntar gue ajak lo makan steak 5 juta baru baru gue mau lihat lo. Tapi saya Tottenham menang sih. Mamat 4,5 juta. Enggak. Gue gope, Man. Enggak usah peduit. Tottenham menang sih enggak. Tottenham menang. Suwe-suwenya seri lah. Itu kalau lagi suwe. Buat Arsenal. Coach tapi berani Arsenal menang nggak? Berani aja.
Coach mau makan di mana? Ini kita sendiri tanpa dia nih. Kalau yang tadi Sterling hat-trick berdua. Iya. Ini Nggak seri ya. Lu bilang Spurs menang, gue bilang Arsenal menang. Oke. You name it, makan di mana. Nggak ada seri ya? Iya. Seri nggak usah. Iya. Bener nih? Bener. Koci dong. Ya, di mana? Iya, terserah. Kita tentuin restoran paling mewah di Jakarta. Oke, gue yang tentuin deh. Apa? Bami GM. Ya kalau begitu sop ayam pamin sekalian. Ya, kita makan steak lah. Kita makan steak ya? Iya. Oke. Sip. Gak usah, kamu gak usah ikut. Kamu nanti Kamu kalau wortelnya. ikut mahal. Iya, wortelnya aja ya. Makanya. Dari koci satu, aku satu kasih dia. Kamu makannya banyak. Wortel. Kamu makannya banyak ya ngomong sama Tarzan. Kamu makannya banyak. Nanti kamu di rumah. Ya bener kayak Tarzan ya. Kayak Tarzan. Koci lebih suka mana? Arteta apa? Postecoglou. Ange siapa? Postecoglou. Postecoglou. Dibanding Arteta, masa sih, Coach? dia punya hasil loh, Koci. Dia bisa bersaing dengan Arteta. Big Four dan lain Dia sebagainya. itu udah tahun kelima, dia udah keluar ratusan juta Koci, MU keluarin dia berapa? terlalu banyak beli pemain yang sampah. Betul, MU tapi keluar berapa? Dan dia Berapa pelatih? Iya, dan dia tidak bisa ngelihat kebutuhan tim. Lu beli Ramsdale setahun buang. Iya, Ramsdale. Lu beli Ya salahin Edu dong. Tavares enggak. Nah, ini Arsenal semenjak Sanlehi sama Mislintat keluar, Arteta punya hak veto. Jadi kalau Edu beliin, Arsenal Arteta nggak mau, nggak datang ini pemain. Artinya semua pemain yang datang atas persetujuan Arteta. Terlalu banyak Deadwood dia beli. Sekarang kita butuh striker, nggak ada striker. Ya karena mungkin dia mainnya false nine. Dia lebih puas dengan Havertz dan goal Gapsus. getternya siapa sih? Ya Havertz dan Gapsus. 2 kali runner up berkat apa? Karena lu nggak punya striker, susah cetak gol. 2 kali runner up lo, nempel lo. Itu prestasi yang bagus, Koci. Prestasi iya, cuman dengan apa yang diberikan, gue nggak percaya sama Arteta. Kenapa Arteta Koci nggak percaya? Ten Hag harus justru kasih kesempatan. Tenang fans MU, saya mewakili kalian semua. Ten Hag ini masuk dalam sarang setan yang harus dirombak total. Termasuk dia dilakukan. Dia udah Dia keluarin bukan duit. setan ya. Dia udah keluarin duit, Koci, untuk pemain-pemain yang dia pengen. Enggak. Yang harus dilakukan oleh MU itu kayak Chelsea, rombak satu tim. Nggak berani. Karena mereka masih ngitung duit. Lu masih ingat waktu Rangnick pegang MU? Apa yang Rangnick katakan? Minimal 10 pemain dibuang. Iya. Dan dia udah Sekarang datangin siapa pemain. yang dibuang? Anthony itu keinginan siapa? Hanya Anthony itu Lini flop. belakang, De Ligt udah datang. Iya. Datang juga Enggak, bentar. Yang flop itu kan cuma Anthony. Martinez. Oke. Nah, makanya. Casemiro, nah ini mungkin kemahalan. Nah, Tapi cuman perform. Casemiro itu dibuat Ten Hag ya? Iya. Dibuat Ten Hag. Tahun pertama tahun. perform. Tahun pertama. perform. Tahun pertama lalu juga enggak. so-so dibandingkan dengan Enggak lah. Madrid. Ya karena So-so ya, nggak bagus, nggak jelek. Madrid pemainnya kan bagus semua. Justru yang lebih menonjol waktu itu ketika Eriksen bergabung. Tiba-tiba Eriksen Iya. oke, tapi habis itu flop Nah, lagi. Eriksen 0 gratis. Orang nggak ngeliat itu juga. Tapi ini kan dari lini belakang sampai lini depan udah keinginan dia. Oh, Nana datang. Iya, Keinginan betul. dia. But kan baru musim ini keinginan dia. Musim lalu kan enggak. Belum Maguire dan lain dan Dapatnya aja udah iya. kocak ya. Dan apa namanya? Tahun lalu kan banyak banget cedera beruntun dari awal musim sampai akhir musim. Orang nggak ngeliat itu juga. Harusnya pemain kayak Rashford, Lindelof, Dalot, Maguire dibuang semua itu. McTominay? Udah dibuang. Udah, kena poli. Iya. Kenapa Nah, boleh? Emang cocok dibawa kontes itu. Akhirnya yang Deadwood nggak dibuang juga. Sancho masih ada. Udah ke Udah ke Chelsea. Chelsea. Udah ke Chelsea. Iya. Nah, terus Garnacho yang nggak ada duit juga untuk beli ekstra ini itu Sirkse doang yang datang sama De Ligt. Maino dia udah main. Ya. Udah mainin. Diallo udah dimainin. Semua Iya. sumber daya yang Ten Hag Iya. mau tuh udah dilaksanakan di lapangan. Enggak. Kalau lu Kecuali bilang semua Rashford. buang, Maguire buang, Wan Bissaka buang, Mazzarri buang. yang datang. Iya. Hampir seluruh ini udah jadi kayak Ajax 2013 ini kan baru musim awal, baru 3 pertandingan. Gimana lu mau nilai? Oke. Kalau itu oke sih. Tapi Ya, dari emang bener. 3-4 pertandingan ini,
Kalau kita nilai doang dari 3-4 pertandingan Ya kan kan nggak butuh jalan. waktu, nggak lawan Liverpool aja mereka. Padahal setengah jam pertama juga imbang. Habis itu kesalahan-kesalahan lah muncul dari MU. Iya. Iya. Ya udah jelek nggak juga. Kita tunggu sampai Desember. Kalau Desember masih gini-gini aja harus pecat. Iya, pecat. Harus. Iya. Desember harus Pecat. hilang dia. Kalau dia Desember nggak bisa rank 4, rank 5 pecat. Harus ya? Iya. Harus. Berarti nggak perform. Berarti Ten nggak Hag-nya. perform. Iya. Oke, bagus nih. Mantap nih. Duo berikutnya, Son Cahaya Asia dan Havertz. Son itu namanya juga badminton. Harus main badminton lebih cocok. Son Madison tadi di sini Sterling sama coach pilih Sterling sama Saka. Akan menjadi penentu ya duo di ini. Di kiper Raya lebih bagus daripada Vicario. Iya. Raya sekarang lagi oke. Kemarin nge-save berapa save dia viral tuh. Iya. Ya itu gila banget save-nya dia. gila. Calafiori kemungkinan cedera juga coach. Calafiori gue nggak yakin bisa main. Dia cedera juga. Iya, cedera juga. Baru berbahaya Arsenal. Jadi tetap Enggak lah. makanan mahal ya. Iya iyalah. Oke ya. Makan mahal. Oke. Tadi ceritain gua rasanya. Anda dukung mana? Jangan ceritain rasanya. Gua Apa? Arsenal apa Tottenham? Arsenal. Serius? Yang kalah kan? Bilang ke sana tuh. Arsenal. Kalah. Arsenal kalah sih. Kalah. Ya main, kartu merah, satu sama, nggak bisa ngegolin. Udah gitu 3 pemain cedera. Ngapain ya? Ngapain? Tapi bapak-bapak ini nggak suka. Terus ngandelinnya Sterling lagi. Sterling mah pantat doang. Sterling mah di Sudirman juga banyak. Sampai keliling. Males gue ngomong nggak jelas ini. Sterling kok di Sudirman. Emosi di Sterling ya, nggak bisa dapat Vlahovic kemana-mana. Kalau kalah kita gimbal. Saya beli rambut sambungannya. Ambil dari landak. Landak Jawa. Landak baru digimbal dari landak.